Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Pandu Amarta. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Warisan Leluhurku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Teman-teman juga bisa kunjungi langsung channel YouTube-nya penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas Tirta memimpin jalan dan aku yang paling belakang. Dari basecamp Bambangan menuju ke pos 1 Pondok Gemirung membutuhkan waktu 1 jam lebih. Dan di jalur menuju pos 1, kami bertiga melewati gardu pandang dan lapangan. Dan saat kami nyampe di gardu pandang, sudah ada wanita berdaster putih menyambut kami bertiga. Aku kira Aldi tidak melihat, tapi Aldi malah mendekati dan bertanya sama wanita itu. "Mbak, namanya siapa?" tanya Aldi pada wanita itu. Wanita itu hanya menggeleng. "Kenapa berada di sini, Mbak?" tanya lagi Aldi. Wanita itu malah terbang pergi dan tertawa. Aku melihat Aldi, dia sudah banyak berubah. Tetapi nggak tahu kalau untuk soal wanita, gimana sudah berubah apa belum. Setelah wanita kuntilanak itu pergi, kami istirahat di gerbang pandang, mungkin sekitar 10 menitan. Di saat istirahat, aku mencoba mengajak ngobrol Aldi. "Dik, kamu sekarang apa bisa melihat hal-hal seperti tidak kasat mata?" "Semenjak aku pergi waktu itu, aku pergi ke Jawa Tengah untuk belajar di salah satu padepokan. Aku di sana diajari banyak hal, Ram, mulai dari ilmu agama dan mendalang. Karena pemimpin padepokan seorang dalang, jadi aku diajari itu, Ram. Ya, aku sekarang berubah seperti ini." "Bentar, Dik, kamu bilang tadi seorang dalang. Kalau boleh tahu, siapa namanya?" "Kidarman, Ram." Aku kaget mendengarnya, karena namanya sama yang dibilang sama Arjuna. "Aldi, setelah kita pulang dari sini, aku ingin ke padepokanmu, Di. Apa boleh?" tanyaku lagi. "Boleh, Ram. Padepokan itu terbuka untuk siapa saja." Setelah istirahat cukup, kami melanjutkan pendakian ini dengan formasi masih sama. Mas Tirta di depan dan aku di paling belakang. Tidak terasa sambil mengobrol kami sudah nyampe di pos 1, yaitu Pondok Gemirung. Di pos 1 ini terdapat shelter yang agak besar. Kami di situ juga istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Saat istirahat, Aldi mengeluarkan beberapa cemilan untuk mengganjal perut. Setelah kita selesai istirahat, kita melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 ini jalur mulai menanjak dan memasuki area hutan yang sudah rapat dengan pepohonan. Tetapi banyak makhluk-makhluk halus yang mulai menampakkan dirinya. Kami bertiga bisa melihat itu karena kami sudah biasa, jadi kami abaikan saja. Ada juga makhluk kerdil yang terus mengikuti kami sepanjang perjalanan ke pos 2, tetapi makhluk itu tidak mengganggu kami. Dia hanya mengikuti saja. Jumlah makhluk itu ada 3. Saat sampai di pos 2 Walang, di sana tidak ada shelter, hanya tanah yang agak datar. Kami tidak menemui rombongan yang berangkat dulu ataupun rombongan yang turun. Suasana di pos 2 ini tidak ada yang janggal, hanya cuma makhluk-makhluk kerdil yang mengikuti kami. Saat kami istirahat, makhluk kerdil itu juga ikut berhenti. Mas Tirta mencoba mendekati dan mengajak bicara. "Kenapa kalian mengikuti kami?" tanya Mas Tirta pada makhluk itu. "Kami takut ada makhluk jahat di atas. Saat kami lagi main, temanku ini melihat Mas ini," ucap salah satu makhluk itu dengan menunjukku. "Kata temanku itu Mas ini memiliki banyak ilmu, jadi sebenarnya kami ingin minta tolong," ucap lagi makhluk itu. "Apa yang bisa kami bantu?" tanya Mas Tirta. "Tempat tinggal kami diambil sama makhluk itu dan para penghuni di gunung ini juga jadi budaknya." "Kami akan membantu kalian, tapi ada syaratnya," Mas Tirta menjawab. "Apa syaratnya?" "Kalian tidak boleh mengganggu para pendaki atau mencelakai para pendaki yang naik di gunung ini," kata Mas Tirta. "Baik, kami tidak akan mengganggu. Tapi jika para pendaki itu yang melanggar atau mengganggu kami, pasti akan mendapat pelajaran dari kami," balas makhluk itu. Akhirnya Mas Tirta menyetujui permintaan makhluk itu untuk mengembalikan tempat tinggalnya.
Makhluk itu ngasih tahu jika tempatnya berada di pos 4 Samarantu. Setelah itu kami bertiga melanjutkan lagi menuju pos 3 Pondok Cemara. Waktu di pos 2 sudah menunjukkan pukul 9 malam dan makhluk kerdil itu masih tetap mengikuti kami. Saat perjalanan menuju pos 3 kami menemui seorang pendaki yang lagi duduk di jalur pendakian. Dia terlihat sangat kelelahan dan ternyata dia tertinggal dari rombongannya. "Mas, kenapa kok sendirian? Rombongan Mas di mana?" tanya Mas Tirta. Orang itu hanya diam dan menunduk. Mas, ucap Aldi sambil menggoyangkan ransel orang itu. Saat Aldi menggoyangkan ranselnya, orang itu seperti terkejut. Dia mencoba memahami situasi yang dialami. Yang bikin aku bingung, dia malah menanyakan rombongannya. "Loh, mas-mas ini siapa?" tanya orang itu. "Kami rombongan terakhir yang naik, Mas. Kami bertiga, naik sehabis maghrib tadi," ucap Mas Tirta. "Ini Mas, minum dulu, tenangkan dulu." Orang itu meminum air yang diberikan Aldi, lalu dia mulai menceritakan kejadian yang dia alami. Katanya dia tidak terpisah dari rombongannya dan saat rombongannya istirahat di jalur, dia izin untuk buang air kecil. Saat dia kembali rombongannya masih ada dan dia melanjutkan perjalanannya sampai ketika dia lagi minum dan duduk di tempatnya yang sekarang tiba-tiba rombongannya sudah tidak ada. Dia hanya seorang diri, lalu dia mencoba untuk diam untuk menunggu rombongannya mencari. Karena dia baru pertama kali naik dan dia tidak tahu jalurnya dan dia menunduk, ternyata dia ketiduran. Dan Mas Tirta mengajaknya untuk gabung di rombongan kami karena rombongan kami yang terakhir naik. "Mas, gabung saja di rombongan kami, Mas." "Iya, Mas. Kami cuma bertiga saja, Mas. Daripada Masnya sendirian." "Iya, Mas. Terima kasih sudah mau membantu, Mas," jawab orang itu. Setelah itu kami langsung berangkat menuju pos 3 Pondok Cemara. Di perjalanan pos 3 ini tidak ada hal yang janggal. 20 menit kami berjalan sesuai peta yang kami bawa. Kami sampai di pos 3 Pondok Cemara. Di pos 3 kami bertemu dengan rombongan yang berangkat dulu, tetapi mereka kelihatan sangat panik. Mas Tirta yang di depan melihat ada wanita yang sedang dipegang oleh teman-temannya karena dia meronta-ronta. "Rama, cepet kesini!" teriak Mas Tirta. Aku yang di belakang mendengar teriakan Mas Tirta, aku langsung lari ke depan dan diikuti Aldi dan laki-laki yang kami temui tadi. "Ram, perhatikan wanita itu," ucap Mas Tirta sambil menunjuk pada wanita yang sedang dipegang. "Kesurupan itu, Mas. Ayo, kita samperin, Mas." Kami berempat menghampiri rombongan itu. "Mas, apa ini rombongan kamu?" tanya Aldi pada laki-laki itu. "Bukan, Mas, ini rombongan sebelumku," jawab laki-laki itu. "Oh ya, panggil saja saya Yahya," lanjut laki-laki itu memperkenalkan dirinya. Salah satu dari rombongan itu mendekat ke kami. "Mas, tolong teman saya, Mas. Dia dari tadi kesurupan dan kami tidak bisa menanganinya." "Kok bisa kesurupan, Mas? Apa kalian melakukan hal yang melanggar di gunung ini?" tanya Mas Tirta. "Tidak, Mas, kami tidak melakukan apa-apa." "Ya sudah, saya coba bantu sebisa saya, Mas. Nanti jika tidak kunjung membaik, kalian turun saja minta bantuan sama juru kunci gunung ini." "Baik, Mas, terima kasih." Mas Tirta menghampiri wanita itu, tetapi respon wanita itu langsung berubah. Dia kelihatan tidak senang saat Mas Tirta mendekat. Mas Tirta mencoba memegang dahinya dan membacakan ayat-ayat suci. Wanita itu meronta-ronta kesakitan. "Kurang ajar, tidak usah ikut campur manusia." Mas Tirta tidak menggubris, tetap membacakan ayat suci. Setelah Mas Tirta selesai membacakan, ada asap hitam yang keluar dari tubuh wanita itu. "Rama, urus makhluk itu," teriak Mas Tirta. "Baik, Mas." Aku mengejar asap hitam itu. Asap itu tiba-tiba turun ke tanah dan membentuk seorang laki-laki tua. Tidak jelas rupanya, tetapi tiba-tiba Aldi lari mendekat ke arahku. "Ram, itu Mbak Darso," ucap Aldi. "Apa? Mbak Darso bukannya dia sudah meninggal, Di?" "Iya, Ram, tapi hanya jasadnya saja yang meninggal. Dia itu bukan orang sembarangan, Ram. Entah ilmu apa yang dimilikinya." Aku bingung mendengar penjelasan Aldi. Makhluk-makhluk kerdil tadi mendekat ke arahku dan Aldi dan dia berbicara. "Mas, makhluk itu yang mengambil tempat kami," ucap salah satu makhluk kerdil tadi. "Oh gitu, tenang saja. Biar Mas saja yang mengurusnya." Makhluk yang katanya Mbak Darso itu mulai mendekatiku dan dia tersenyum mengerikan ke arahku, seolah dia mempunyai dendam tersendiri padaku. Tatapannya sangat tajam ke arahku, tetapi aku tidak gentar sedikit pun. Dia berjalan sambil ngomong kepadaku. "Apa kamu masih ingat denganku, anak muda?" ucap makhluk itu.
siapa kau sebenarnya? Kenapa kau mengenalku? Aku adalah kakek-kakek yang kau bunuh dengan melepaskan ilmu ikatan kontrakku. Apa? Kamu Badarso? Dia hanya diam dan dia balik badan membelakangiku. Lalu dia berjalan hendak meninggalkan kami sambil berbicara. Bukan sekarang waktunya, akan aku tunggu kalian nanti, ucap makhluk itu sambil tertawa. Setelah makhluk itu pergi, aku kembali ke Mas Tirta yang sedang mencoba menyembuhkan wanita tadi. Tetapi wanita itu tidak kunjung membaik dan badan dia dingin sekali. Karena ketinggian di pos 3 ini sudah mencapai 2510 mdpl. Dan dia sungguh dingin sekali, ucap Mas Tirta. Aku langsung mengeluarkan sleeping bagku untuk menyelimuti wanita itu. Lalu semua yang ada di situ juga mengeluarkannya. Setelah wanita itu sudah memakai beberapa selimut, Mas Tirta mengajakku ngobrol di tempat lain. Ram, sukma wanita itu sudah diambil sama makhluk tadi, ucap Mas Tirta. Terus bagaimana Mas? Apa kita berangkat sekarang untuk menuju ke pos 4 Samarantu? Terus kalau kita berangkat sekarang, siapa yang menjaga mereka? Makhluk-makhluk tadi pasti akan kembali lagi. Aku mulai berpikir keras gimana caranya untuk menyelamatkan wanita tadi. Saat aku masih berusaha berpikir mencari solusi, Aldi dan Yahya, teman yang baru ketemu tadi, teriak kepadaku. Biar aku yang menjaganya, Ram, teriak Aldi. Betul Ram, kamu dan masmu selamatkan wanita ini, disusul Yahya. Aku berjalan ke arah Aldi dan Yahya untuk memastikan ucapan mereka. Apa benar Di, kamu tidak keberatan? Oh ya, sebelumnya, kamu kok tahu kalau aku dan Mas Tirta sedang membicarakan itu? Tahu Ram, bahkan aku tahu kalau wanita ini sukmanya diambil sama makhluk tadi. Sekarang selesaikan tugasmu dan selamatkan teman-teman kita, lanjut Aldi lagi. Aku memutuskan untuk berangkat ke pos 4 Samarantu, tetapi aku berpesan kepada Aldi dan Yahya untuk menjaga rombongan itu. Dan jika 2 hari aku dan Mas Tirta belum kembali, aku suruh mereka untuk turun dan melaporkan kepada pihak base camp dan jangan dicari. Aku dan Mas Tirta mulai melakukan perjalanan berdua. Dan makhluk-makhluk kerdil itu memimpin perjalanan kami berdua. Kata makhluk kerdil itu dia tahu di mana tempatnya. Gelapnya malam dan sinar rembulan menemani perjalananku dan Mas Tirta. Kami berjalan dengan sinar senter kepala. Kurang lebih 1 jam kami sudah sampai di pos 4 Samarantu. Pos ini konon terkenal dengan keangkerannya. Sedikit para pendaki diganggu makhluk halus di pos ini. Mas, kok di sini nggak ada apa-apanya ya? Maksud kamu nggak ada apa-apa gimana Ram? Ya katanya kan di pos ini angker, banyak penghuni gaibnya. Iya ya Ram, aku baru sadar semenjak dari pos 3 ke pos 4 tidak ada makhluk gaib satupun. Bahkan di sini aku tidak merasakan aura-aura mistis, jawab Mas Tirta. Kami berdua bingung akan kemana lagi. Tetapi makhluk kerdil tadi tiba-tiba berbicara. Mas, mari ikuti kami, ucap salah satu makhluk itu. Kami tidak menjawab dan langsung mengikutinya. Makhluk itu mengajak kami masuk ke dalam hutan agak jauh dari jalur pendakian. Dan makhluk itu berhenti di sebuah pohon besar yang berjejer seperti gapura. Apa ini? Kenapa kalian mengajak kami ke sini? Tanya Mas Tirta. Ini gerbang menuju alam jagat sukma, yang dimana tempat para sukma-sukma ditahan, ucap makhluk kerdil itu. Makhluk kerdil itu melewati 2 pohon itu dan aku Mas Tirta mengikutinya. Saat kami masuk ke dalam, sudah banyak sekali sukma-sukma orang di dalam. Banyak sekali sukma manusia di sini. Sukma-sukma ini adalah korban dari para dukun-dukun untuk memanggil Pangeran Yaksa Dewa, sahut makhluk kerdil. Sukma-sukma itu dijadikan budak. Mas Tirta melihat salah satu sukma yang mencoba memberontak. Rama, apa itu Tio? Tanya Mas Tirta sambil menunjuk salah satu laki-laki. Aku melihat yang ditunjuk Mas Tirta. Benar, itu Tio. Aku langsung lari menghampirinya. Karena ini di alam gaib, jadi meskipun roh, aku bisa menyentuhnya. Tio, panggilku sambil menepuk pundaknya. Dia menoleh ke arahku. Dia terkejut saat melihatku, karena dia pikir sudah tidak mungkin bisa keluar dari alam jagat sukma itu. Rama, kok kamu bisa sampai sini? Aku akan menyelamatkanmu dan juga sukma. Ram, saat ini aku tidak bisa bertarung karena ilmuku disegel dengan sesuatu yang menempel di lenganku. Sebentar yuk, aku lihat benda apa itu. Aku mencoba melihat benda apa yang menempel di lengan Tio. Ternyata ada sebuah benda kecil seperti tulang manusia dan tertulis sebuah raja. Mas Tirta,
ada raja di lengannya Tio, ucapku pada Mas Tirta. Mana Ram? Oh, benda ini yang membuat aku tidak bisa menghilangkan kutukannya waktu itu, ucap Mas Tirta. Mas Tirta mengeluarkan kerisnya dari ranselnya dan mencabut dari warangkanya. Tio, tahan, ini sedikit menyakitkan, ucap Mas Tirta. Iya Mas. Mas Tirta membacakan sebuah mantra yang membuat kerisnya mengeluarkan api biru dan menyayatkan bilah kerisnya ke benda yang ada di lengan Tio. Benda itu terbakar dan melukai lengan Tio. Karena rasa sakit yang luar biasa, Tio berteriak sekencang-kencangnya. "Ah!" Karena teriakan Tio, makhluk-makhluk penjaga menghampiri kami. Tidak cuma satu yang menghampiri, tetapi puluhan penjaga yang menghampiri. "Lagi-lagi kamu yang selalu bikin ulah," ucap makhluk itu dengan suara beratnya. "Sudah, eksekusi saja dia," ucap salah satu penjaga. Mereka tidak sadar kalau ada aku dan Mas Tirta saat mereka akan membawa Tio yang sedang menahan rasa sakit. Tangan salah satu penjaga ditebas sama Mas Tirta menggunakan kerisnya yang masih menyala. "Aku sudah muak dengan kelakuan kalian," ucap Mas Tirta. Kamu kan pendekar yang pernah kesini dan kamu juga yang menyelamatkan Dewi," ucap makhluk itu. "Ya, aku datang lagi. Tetapi kali ini aku akan mengeluarkan semua sukma-sukma manusia ini." Aku terkejut mendengar kalau Mas Tirta pernah datang ke sini dan Dewi adalah istri dari Mas Tirta. "Mas, kamu pernah ke sini?" tanyaku pada Mas Tirta. "Kita selesaikan dulu, Ram." Karena sudah banyak sekali makhluk-makhluk penjaga yang datang, Mas Tirta sudah siap jika memang bertarung jalan satu-satunya. Aku pun juga sudah bersiap untuk bertarung. Kerisku aku keluarkan. Saat kerisku keluar dari warangka, batu kecil di saku bajuku menyala. Aku ambil batu itu dan saat aku dekatkan batu itu, menghilang menyatu dengan kerisku. Sedangkan Tio sudah mulai bangkit, tetapi dia tidak bisa bertarung karena dia masih sangat lemah. Dan aku suruh makhluk-makhluk kerdil yang menuntun kami untuk menjaga Tio. "Kali ini akan aku musnahkan kalian semua," teriak Mas Tirta. "Begitu yakin kamu bisa musnahkan kami, karena hari ini adalah di hari di mana pembalasan dendam untuk keturunan Dario Amarta," ucap salah satu penjaga itu. Saat Mas Tirta masih berbicara, aku melihat salah satu makhluk yang gagah datang dengan membawa sukma seorang wanita. Ya, itu adalah Bahuwirya. Dan wanita itu adalah Sukma Sri Kandi. Terlihat Sukma sudah compang-camping dan dia sangat lemah sekali seperti telah disiksa. "Selamat datang tuan-tuan," ucap Bahuwirya. "Bahuwirya?" "Ya, terima kasih kau sudah tidak memusnahkanku," ucap Bahuwirya lagi. "Lepaskan wanita itu." "Oh, ini wanitamu, sangat cantik dan enak sekali tubuhnya," ucap Bahuwirya memancing amarahku. Mendengar ucapan Bahuwirya, emosiku mulai naik. Aku eratkan genggaman kerisku. Tanpa basa-basi, aku membaca sebuah mantra yang diajarkan Simba. Kerisku mengeluarkan sinar, tapi kali ini tidak berwarna biru, tetapi berwarna emas dan ada tulisan aksara Jawa. Lalu aku lari secepat kedipan mata. Aku potong kepala Bahuwirya dan kepalanya menggelinding. Aku sangat emosi melihat Sukma diperlakukan seperti itu. Siapa lagi yang mau menggangguku dan orang-orang di sekitarku?" teriakku emosi. Semua makhluk yang ada di situ tidak ada yang berbicara. Sunyi, hening. Mas Tirta pun diam. Aku mencoba menghampiri Sukma yang terduduk lemas dan aku bopong ke arah Mas Tirta. "Mas, tolong Sukma Mas, sembuhkan roh Sukma." "Tindakanmu ceroboh Rama," balas Mas Tirta. Benar, tidak lama kemudian datang lagi dua makhluk yang sangat berbahaya. Bahkan belum kelihatan makhluk itu, auranya sudah sangat menekanku. Aku berdiri dan menatap siapa yang datang. Lalu aku menyuruh Mas Tirta, "Mas, selamatkan sukma-sukma manusia ini dulu. Aku akan menghadapi makhluk yang datang itu." "Apa yang kamu bicarakan?" balas Mas Tirta. "Tidak ada pilihan Mas, selamatkan semua roh-roh yang ada di sini. Cepat Mas." Akhirnya Mas Tirta bergerak dengan cepat untuk mengumpulkan sukma-sukma manusia yang ada di alam jagat sukma itu. Saat semua sukma sudah mengumpul termasuk Sukma dan Tio, Mas Tirta memberikan tanggung jawab pada makhluk kerdil tadi. Kalian makhluk-makhluk kerdil, tolong pimpin mereka untuk keluar dari jagat sukma ini," ucap Mas Tirta. "Baik Mas, akan kami bimbing mereka untuk keluar dari sini." Saat semua sukma manusia sudah aman, Mas Tirta kembali menujuku ke arahku dan kami berdua berdiri sejajar seolah siap akan resikonya.
Dua makhluk itu datang dan ternyata makhluk itu Pangeran Yaksa Dewa, pangeran dari zaman pewayangan. Dan satunya adalah makhluk yang merasuki wanita di pos 3 tadi. Mas, dia bukan makhluk sembarangan. Apa kamu pernah melawannya, Rama? Pernah, Mas, waktu menyelamatkan nyawa Sukma. Ya sudah, kita sudah terlanjur. Kita harus hadapi ini semua. Dan pastinya dia juga sangat marah karena kita sudah melepaskan Sukma manusia yang akan dijadikan tumbalnya, ucap Mas Tirta. Aku dan Mas Tirta sudah siap dengan pusaka kami. Energi spiritualku meluap-luap. Kalian lagi. Tidak ada kata ampun untuk kalian saat ini, ucap Yaksa Dewa. Kalian yang biadab mempermainkan nyawa manusia dengan seenaknya, ucap Mas Tirta. Dan kau Darso, akan aku musnahkan kau. Coba saja kalau kau bisa, anak kecil, ucap Darso sombong. Pertarungan tidak dapat dihindari. 2 lawan 2 cukup imbang bagiku, tapi aku belum melihat kemampuan mereka saat ini. Keadaan lemah Yaksa Dewa saja, aku tidak bisa melawannya saat itu. Tapi kali ini aku jauh berbeda dari dulu. Aku mulai maju dengan kecepatan tinggi, bahkan Mas Tirta saja tidak bisa melihat pergerakanku. Aku mencoba menyerang seperti saat memotong kepala Bawirya tadi. Yaksa Dewa tidak menghindar, dia diam saja. Yang bikin aku terkejut, kerisku tidak mampu untuk memotong leher Yaksa Dewa. Seolah ada yang menahan kerisku. Saat aku mengetahui seranganku bisa ditangkis, aku mundur cepat. Mas, tubuh makhluk itu tidak bisa disentuh. Kita tidak bisa mengalahkan makhluk itu, Ram. Kekuatan dia sudah jauh di atas kita, karena dia bukan dari zaman kita. Apa yang... Awas, Ram, teriak Mas Tirta. Sebelum aku menyelesaikan pembicaraanku, Mas Tirta mendorongku. Yaksa Dewa mulai menyerang kami. Untung saja Mas Tirta refleks untuk menghindarinya. Aku langsung bangun. Mas, kita serang berdua, teriakku pada Mas Tirta. Aku dengan kerisku yang mengeluarkan sinar emas dan keris Mas Tirta mengeluarkan aura api biru. Kami berdua menyerang Yaksa Dewa bersama dengan kecepatan yang sangat tinggi, hingga menghasilkan kilatan kuning dan biru yang seolah menghiasi alam itu. Tetapi satu serangan pun tidak ada yang mengenai. Aku mencoba lari dan menyerang lagi, tetapi Yaksa Dewa menangkap kerisku. Kau memang mirip dengan Arjuna, tetapi kau tidak sehebat Arjuna, ucap Yaksa Dewa sambil melayangkan pukulan kepada perutku. Aku terkelempar jauh dan menabrak salah satu pohon karena pukulan yang aku terima sangat kuat sampai aku memuntahkan darah. Rama! Aku mengusap mulutku dan berdiri lagi seolah memberitahu Mas Tirta jika aku masih aman. Aku berjalan mendekat ke Mas Tirta lagi. Rama, kerismu. Tenang Mas, keris itu hanya berfungsi dengan satu mantra saja, dan mantra itu hanya Arjuna dan aku saja yang tahu. Benar saja kerisku saat dipegang Yaksa Dewa tiba-tiba meredup, tidak bersinar lagi. Sedang Badarso dia hanya diam dan menyuruh penjaga-penjaga tadi untuk menyerang kami. Kalian semua serang 2 manusia itu, perintah Badarso. Para penjaga tadi langsung menyerang kami secara bersamaan. Mas Tirta yang masih dengan kerisnya yang menyala, dia mengayunkan kerisnya. Seluruh penjaga itu terbakar habis. Yaksa Dewa melihatnya sungguh murka. Dia langsung menyerang kembali. Duel antara Mas Tirta dengan Yaksa Dewa terjadi. Mas Tirta masih dengan pusakanya yang mengeluarkan api biru, sedangkan Yaksa Dewa menggunakan kerisku. Pertarungan mereka sungguh luar biasa, dan ini pertama kalinya aku melihat Mas Tirta mempunyai kekuatan sebesar ini. Untuk pertarungan di awal Mas Tirta masih bisa mengimbangi Yaksa Dewa. Tetapi lama-kelamaan Mas Tirta kehabisan tenaga, tetapi Mas Tirta tidak menyerah begitu saja. Serangan demi serangan dia lakukan dan saat menyerang yang terakhir, keris Mas Tirta sudah tidak bisa menyala api lagi. Dengan mudah Yaksa Dewa menangkap lengan Mas Tirta. Tanpa ampun Mas Tirta dibanting dengan keras hingga terdengar suara retakan tulangnya. Mas Tirta sudah terkapar. Tetapi serangan Yaksa Dewa masih belum selesai. Melihat Mas Tirta terkapar, Yaksa Dewa mengangkat tubuh Mas Tirta dan melemparkan ke arahku. Dengan refleks aku menangkap tubuh Mas Tirta. Mas, bangun Mas. Tidak ada jawaban. Aku cek detak jantungnya sudah tidak berdetak lagi. Biadab, akan aku musnahkan kalian, teriakku dengan penuh emosi. Aku berdiri dan mengeluarkan pusaka yang baru aku dapat kemarin, tombak gagang biru. Aku tidak membacakan mantra apa-apa, tetapi seolah tombak itu memiliki kesadaran sendiri. Tombak itu mengeluarkan aura penghancur yang sangat kuat.
Sebelum aku menyerang, tiba-tiba aku mendengar suara. Rama, kau tidak akan menang melawan Yaksa Dewa. Bahkan sosok Hanuman pun belum tentu bisa mengalahkannya. Musnahkan dukun itu, karena kunci kemunculan Yaksa Dewa berada di dukun itu. Dan dia adalah keturunan dari Bahwirya yang kau penggal kepalanya tadi. Ucap sosok yang tidak ada wujudnya. Aku berfokus kepada Mbak Darso yang dari tadi hanya menikmati pertarungan. Sebenarnya Mbak Darso ini sudah mati secara fisik di dunia manusia, tetapi dia memiliki ilmu terlarang yang bisa hidup kembali. Tetapi saat Mbak Darso hidup lagi, dia memutuskan untuk hidup di alam gaib yaitu Jagat Sukmo. Dan misinya adalah untuk membalas dendam kepada keturunan-keturunan yang menghalangi leluhurnya dahulu, yaitu Bahwirya, dengan cara memanggil sosok dari pewayangan. Aku masih tetap berfokus dan mengingat ilmu yang diajarkan Mas Tirta dan Simbah kemarin. Tombakku terasa sangat berat, dan saat aku sudah tidak bisa menahan beratnya, aku lempar ke Yaksa Dewa. Tombak itu melesat dengan cepat mengarah kepada Yaksa Dewa. Tetapi saat sudah hampir mengenainya, tombak itu berbelok arah, ganti mengarah ke Mbak Darso. Karena gerakan tombak itu tiba-tiba, Mbak Darso tidak sempat untuk menghindar. Tombak itu menancap tepat di kepala Mbak Darso. Seketika tubuh Mbak Darso meledak dan hancur berkeping-keping. Sedangkan Yaksa Dewa terserap oleh pusaran kabut hitam yang akan membawanya kembali ke zamannya. Aku ambil pusaka-pusakaku dan menggendong Mas Tirta untuk keluar dari alam itu. Aku mulai berjalan tetapi makhluk kerdil kembali muncul. Dan kembali lagi, gimana untuk para sukma manusia itu? Mereka sudah kembali kepada tubuhnya, dan yang sudah meninggal, mereka sudah ditenangkan sama 2 teman Mas, kata makhluk itu. Temanku? Maksud kamu Aldi dan Yahya? Iya, jawab makhluk itu singkat. Tidak lama kemudian muncul Aldi dan Yahya dari arah yang sama. Mereka saat melihatku langsung lari menghampiri. Kamu nggak apa-apa, Ram? Tanya Aldi. Tidak, Di, tapi Mas Tirta. Kenapa Mas Tirta? Ucap Aldi sambil membantuku meletakkan tubuh Mas Tirta ke tanah. Aldi mengecek Mas Tirta, dan saat mengecek ternyata Aldi masih merasakan detak jantung Mas Tirta, tetapi sangat lemah sekali detakannya. Tenang Ram, Mas Tirta masih hidup, tapi sangat lemah. Kita harus cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Udah, kita habis keluar dari sini langsung turun saja, Di. Oh ya Ram, kemarin waktu kamu naik ke pos 4, aku didatengin sama nenek-nenek dan dia menitipkan ini untuk kamu, ucap Aldi sambil ngasih sebuah cincin yang berwarna emas dan ada ukiran 5 orang. Iya Di, terima kasih ya, jawabku tanpa pikir panjang. Kami langsung bergerak untuk keluar dari tempat itu. Aldi dan Yahya membawakan ranselku dan punya Mas Tirta, sedangkan aku menggendong Mas Tirta. Kami kembali dituntun sama makhluk-makhluk kerdil itu, tetapi yang aku heran, saat kami keluar dari alam itu, kami langsung tiba di depan gapura. Gapura itu tertulis Gerbang Pendakian Gunung Slamet Pos Bambangan. Padahal waktu itu kami berada di pos 4 sama Rantu, tetapi tidak aku ambil pusing. Aku langsung lapor ke pihak basecamp dan pihak basecamp langsung membawa Mas Tirta ke rumah sakit. Saat itu juga aku kabarin Mbak Dewi. Dewi Maharani adalah istri dari Mas Tirta. Dia ternyata juga bukan orang sembarangan. Singkat cerita, Mbak Dewi datang bersama bapak dan ibu, dan aku mencoba menghubungi Anika untuk menanyakan kabar Sukma dan Tio. Ternyata mereka sudah sadar, tetapi masih butuh istirahat yang cukup. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, karena setelah kejadian di Gunung Slamet tidak ada kejadian lagi, tetapi Hanuman dan Arjuna selalu datang di mimpiku. Arjuna juga ngasih tahu kalau perang Batara Yuda akan dimulai, jadi dia membutuhkan senjata panah Pasopatinya. Dengan beberapa aku mendapatkan petunjuk, aku membicarakan sama bapak dan Simba. Simba ambil keputusan aku dan Sukma untuk segera menikah, karena hanya dengan pernikahan aku bisa menyatukan pusaka Arjuna. Rama, besok kita ke rumah keluarganya Sukma. Iya Pak, aku sendiri juga sudah berpikir kalau ini sudah waktunya. Setelah aku dan keluargaku membicarakan pernikahanku dengan Sukma, aku menghubungi sahabat-sahabatku Tio, Dika, Aldi, dan satu lagi teman baruku yaitu Yahya. Aku ngasih tahu teman-teman soal pernikahanku. Beberapa hari kemudian aku dan keluargaku berkunjung ke rumah budenya Sukma untuk menentukan tanggal dan tempat pernikahan. Ternyata pihak keluarga Sukma meminta untuk melaksanakan di rumah kakeknya di Jawa Tengah. Semua yang dibutuhkan sudah siap dan tinggal menunggu hari hanya.
21 Agustus 2015 pernikahan Rama Amarta dan Sukma Srikandi dilaksanakan dengan dimeriahkan pagelaran wayang kulit yang didalangi kakeknya Sukma sendiri dengan lakon Perang Batarayuda. Saat pagelaran wayang dimulai, Hanoman datang dan menonton. Ternyata tidak hanya Hanoman saja yang datang, tetapi seluruh pasukannya juga datang. Pagelaran digelar 1 malam suntuk. Selama resepsi tidak ada hal yang aneh hingga selesai. 1 minggu kemudian saat aku duduk di teras, Sukma menghampiriku. "Mas, terima kasih untuk semuanya. Sukma sangat bersyukur." "Iya, Mas juga terima kasih karena kamu sudah ngertiin Mas dan menerima Mas dengan kekurangan Mas." Sukma memelukku dan menyenderkan kepalanya di pundakku. Dan saat kami menikmati kemesraan itu, tiba-tiba ada 2 seseorang pengganggu. Ya, benar saja itu adalah Tio dan Dika. "Ya Dik, kita kayaknya salah tempat Dik," ucap Tio yang menyindirku. "Brengsek kon ya. Ada apa kamu kesini?" "Gak jadi deh, takut mengganggu," ucap Tio. "Halah Mas Tio ini bisa saja ya." "Udah sini deh, Dek, tolong buatin minum untuk 2 manusia ini Dek," perintahku pada Sukma. "Iya Mas, sebentar ya." Tio dan Dika duduk di teras rumah. Sebenarnya aku tahu Dika akan membahas apa. Dan lagi pula, aku juga ada urusan sama Tio. "Ram, waktu kamu ke Gunung Slamet, apa sama Aldi juga?" tanya Dika. "Iya Dik, sekarang Aldi sudah lebih baik daripada dulu." "Oh ya, ayo, besok malam ikut aku ya yuk." "Kemana Ram?" "Soal pusakanya Arjuna yuk, aku harus cepat menyatukan pusaka itu, karena di zaman Arjuna sudah dimulai perangnya." "Iya Ram, aman, tapi Mas Tirta sama bapakmu sudah kamu kasih tahu?" tanya Tio lagi. "Sudah Ram, Hanoman juga sudah mempersiapkan tempatnya." Saat aku dan Tio mengobrol tentang pusaka Arjuna, Dika mengeluarkan benda yang terbungkus kain. "Itu benda yang dikasih Mbak Sri di Gunung Serawat kemarin." "Iya Ram, sampai sekarang aku belum membukanya." "Ya sudah, dibuka sekarang aja Dik, gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa Ram, aman." Aku meraih benda itu dan aku merasakan benda tidak ada apa-apanya, tapi kami semua penasaran benda apa di dalam kain itu. Aku mulai membuka ikatannya dan "Mas!" teriak Sukma tiba-tiba. "Ada apa?" teriakku membalas. "Ini kopinya sudah jadi," balas Sukma. "Ya, bawa ke sini." Sukma keluar sambil membawa kopi yang masih panas. "Ini kopinya Mas Tio dan Mas Dika." "Ya ampun, repot-repot Mbak Sukma," jawab Tio. "Oh lagamu ya, balasku dengan muka kecut. Setelah Sukma kembali masuk rumah, aku meneruskan membuka benda itu. Ternyata benda itu sebuah belati kecil, seperti belati mainan. Tetapi belati itu ada ukiran yang berbentuk semar. Biasanya orang Jawa memanggilnya sabdo palon. Apa sebenarnya ikatan Dika dan benda itu? Keesokan harinya aku, Mas Tirta, Bapak sedang menunggu kedatangan Tio dan Dika. Sebenarnya aku hanya mengajak Tio saja, tetapi Dika kekeh pengen ikut. Ya mau gak mau aku mengizinkannya. "Lama banget anak ini," ucapku dalam hati. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, tidak lama kemudian ada sepeda motor yang datang. Itu adalah Tio dan Dika. "Sukma, ayo berangkat." "Iya Mas, sebentar," jawab Sukma. Setelah Sukma keluar, kami langsung berangkat menuju salah satu tempat yang sudah ditentukan sama Hanoman. Tempat itu adalah Alas Purwo, Bapak boncengan sama Mas Tirta. Aku dengan istriku Sukma, kami berenam berangkat menuju ke Alas Purwo malam itu. Perjalanan dari rumahku menuju Alas Purwo kisaran 1,5 jam, dan kami sampai di Alas Purwo sekitar jam 12 kurang 15 menit. Kami langsung menuju ke sebuah goa, dan ternyata Hanoman sudah menunggu kami di depan goa. Kami berenam langsung masuk ke goa. Di sana sudah ada 5 batu yang melingkar di tengah-tengahnya. Ada batu yang seperti meja. "Rama, suruh teman-temanmu untuk duduk di batu itu," perintah Hanoman. Aku, Mas Tirta, Bapak, dan Tio duduk di batu itu, dan sisa batu di sebelahku ternyata itu untuk Sukma, sedangkan Dika menunggu kami di luar goa. Saat kami semua sudah duduk, "Keluarkan pusaka kalian," perintah Hanoman. Aku mengeluarkan 2 pusaka, yaitu mata tombak dan keris putih ireng. Bapak dan Mas Tirta mengeluarkan keris kembarnya, sedangkan Tio mengeluarkan jarum kecil yang tiba-tiba membesar sendiri. Semua pusaka kami letakkan di atas batu meja itu. Hanoman berucap lagi, "Rama, suruh istrimu untuk memakai kalung yang kamu dapat, dan kamu pakai cincin itu."
Aku segera memakaikan kalung kepada Sukma dan cincinnya segera aku pakai. Semuanya sudah siap. Sekarang pejamkan mata kalian. Kami segera memejamkan mata dan saat kami membuka mata, kami sudah berada di sebuah padang pasir yang luas. Tetapi kami tetap seperti keadaan di dalam gua. Tiba-tiba ada 5 orang yang datang ke arah kami. Yang paling kanan membawa senjata tombak dan sebelahnya membawa gada dengan tubuh besarnya, sedangkan di tengah-tengah tidak membawa apa-apa. Yang 2 orang paling kiri dengan wajah yang sama, dia membawa pedang. Mereka berlima berjalan dengan gagahnya. Kami berlima juga ikut berdiri menyambut kedatangan mereka. Hanuman juga ikut menyambut. Selamat datang para Pandawa. Ini sudah saat Arjuna mengambil senjatanya, ucap Hanuman. Iya Hanuman, terima kasih sudah menjaga pusakaku. Dan untuk kalian berlima, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak sebagai yang tertua dari kami mewakili kami untuk bicara. Kami juga berterima kasih karena kalian sudah mempercayai kami. Rama, tolong ambil panahku. Saat aku menoleh ke pusaka-pusaka kami, ternyata sudah tidak ada, tetapi hanya cuma ada satu senjata, sebuah busur panah. Aku mencoba mengangkatnya tetapi busur itu sangat berat sekali. Aku mencoba beberapa kali, tetapi tetap saja tidak bisa. Rama, kamu tidak bisa mengangkat busur itu. Hanya dengan bertemunya gelang itu, kamu baru bisa mengangkatnya, ucap Arjuna lagi. Sukma, tolong bantu aku. Iya mas. Kami berdua mengangkat busur panah itu bersama. Akhirnya busur itu bisa aku angkat dan kami serahkan kepada Arjuna. Saat Arjuna menerima busur itu, Arjuna terlihat sangat gagah sekali. Atas rasa berterima kasihku terima ini. Semoga ini bisa membantu kalian karena akan banyak peristiwa yang akan kalian hadapi. Sebuah kantong kecil aku terima, entah isinya apa, tetapi itu sangat berarti bagiku. Kelima Pandawa langsung kembali pergi dan kami kembali disuruh untuk duduk di tempat kami lagi. Hanuman menyuruh kami untuk memejamkan mata lagi dan saat kami buka mata kami sudah kembali di goa lagi. Hanuman juga pamit kepadaku. Rama, Amarta dan Sukma Srikandi, kalian adalah titisan dari Arjuna dan Drupadi. Suatu saat kalian akan mempunyai seorang anak yang sangat ahli dalam ilmu spiritual dan kanuragan. Dan untuk sahabat-sahabatmu Rama, termasuk kamu, kalian adalah titisan dari 5 Pandawa, carilah kebenarannya, ucap Hanuman dan langsung pergi meninggalkan kami. Aku masih penasaran atas ucapan Hanuman tadi, tetapi aku tidak ambil pusing. Setelah selesai semuanya kami keluar goa dan mendapati Dika sedang tertidur pulas. Saat itu hari sudah siang. Yuk bangunin Dika. Siap Ram. Dik, bangun ayo pulang, kata Tio. Kalian sudah selesai, ucap Dika. Sudah Le, ayo pulang, ucap bapakku. Iya pak. Kami segera menuju ke tempat memarkirkan kendaraan kami dan kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Benda apa yang dikasih sama Arjuna dan belati milik Dika yang ada gambar Eyang Sabdopalon, apakah ada hubungannya? Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini hingga berakhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.